Kisah diawali pada tahun 1836, ketika suku Comanche menyerang pemukiman Texan di Fort Parker. Dalam serangan itu, seorang anak kecil berusia 9 tahun yang bernama Cynthia Ann dan beberapa anggota keluarganya, termasuk saudara-saudaranya, diculik oleh suku Comanche. Cynthia Ann kemudian dibesarkan dan dididik ke dalam budaya Comanche. Dia tumbuh dan dibesarkan oleh suku tersebut, belajar bahasa mereka, dan mengadopsi gaya hidup dan tradisi mereka. Selama bertahun-tahun, keluarga Cynthia Ann berusaha untuk mencari dan menyelamatkannya, tetapi upaya-upaya itu tidak pernah berhasil. Cynthia Ann hidup bersama suku Comanche selama sekitar 24 tahun, menganggap dirinya sebagai bagian dari suku tersebut dan menjadi seorang wanita Comanche yang anggota suku yang dihormati. Pada tahun 1860, tentara Texas Rangers berhasil menemukan Cynthia Ann bersama suku Comanche di sebuah perkemahan di Texas. Meskipun awalnya dia menolak untuk meninggalkan suku Comanche dan kembali ke budaya orang kulit putih, dia akhirnya dipaksa untuk kembali ke masyarakat kulit putih setelah ditangkap. Setelah kembali ke budaya orang kulit putih, Cynthia Ann Parker mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dan merindukan kehidupan yang telah dia tinggalkan di antara suku Comanche. Dia meninggal pada tahun 1871, hanya beberapa tahun setelah kembali, dan kisah hidupnya tetap menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah Amerika Serikat. Dalam riwayatnya, Cynthia Ann Parker pernah menikah dengan pria Comanche bernama Petanochona. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai beberapa anak, termasuk ada Quanah Parker, yang kelak menjadi tokoh hebat dan populer dalam sejarah suku Comanche. Quanah Parker adalah salah satu tokoh paling menonjol dalam sejarah suku Comanche di Amerika Serikat. Quanah Parker lahir sekitar tahun 1845. Ayahnya dan pecos kakaknya meninggal dalam pertempuran. Pada akhirnya, Quanah Parker diangkat menjadi seorang pemimpin, yang kemudian hari karena keberanian dan kepandaiannya, ia sangat dihormati di antara orang-orang suku Comanche. Dia memimpin suku Comanche melawan ekspansi barat oleh kolonialis Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun terlahir sebagai keturunan campuran, Quanah Parker memelihara dan memperjuangkan warisan budaya Comanche. Dia mempertahankan tradisi dan kebiasaan suku Comanche sambil juga menerima beberapa aspek budaya barat, seperti pakaian dan teknologi. Quanah Parker dikenal karena keahliannya dalam diplomasi, dan kemampuan mempertahankan kepentingan suku Comanche dalam menghadapi tekanan dari pemerintah AS. Dia melakukan perundingan dengan pemerintah dan akhirnya memimpin suku Comanche untuk menerima kebijakan reservasi. Quanah Parker meninggal pada tahun 1911, namun warisannya terus hidup. Dia sangat dihormati oleh suku Comanche dan diakui secara luas sebagai tokoh berpengaruh dalam sejarah Amerika. Kota Quanah, Texas, dinamai sesuai namanya, dan banyak monumen dan museum didedikasikan untuk mengenangnya. Suku Comanche. Comanche adalah salah satu dari banyak masyarakat suku asli Amerika yang sangat menarik dan beragam. Populasi suku Comanche diperkirakan mencapai 7.000 hingga 30.000 orang. Suku Comanche terkenal akan keahlian mereka dalam berkuda. Mereka adalah pemburu dan pejuang yang ulung di dataran Great Plains. Great Plains adalah wilayah luas di Amerika Utara yang terdiri dari tanah datar atau berombak dengan sedikit vegetasi, terutama rumput dan semak. Wilayah ini membentang dari Kanada bagian utara hingga Texas bagian selatan di Amerika Serikat. Bagi suku Comanche, kegiatan berkuda menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dalam budaya mereka. Asal kuda suku Comanche. Suku Comanche, seperti banyak suku asli Amerika lainnya, awalnya tidak memiliki kuda. Kuda adalah binatang yang berasal dari Eurasia dan dibawa ke Amerika oleh penjelajah Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Suku Comanche pertama kali bertemu dengan kuda pada akhir abad ke-17 ketika penjajah Spanyol mulai membawa kuda ke wilayah Amerika Utara. Ketika suku Comanche pertama kali berinteraksi dengan kuda,
mereka dengan cepat mengembangkan keahlian dalam berkuda dan menggunakan kuda sebagai bagian integral dari kehidupan dan budaya mereka. Mereka menjadi ahli dalam berkuda dan menggunakan kuda untuk berbagai tujuan, termasuk perang, berburu, transportasi, dan perdagangan. Kehadiran kuda secara signifikan mengubah kehidupan dan budaya suku Comanche serta memberikan mereka keunggulan dalam perang dan dalam menavigasi wilayah yang luas di Amerika Barat. Kebangkitan suku Comanche. Pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, suku Comanche adalah salah satu dengan kekuatan yang dominan di wilayahnya. Berkat keahlian berkuda dan kontrol atas jalur perdagangan, suku Comanche menjadi pemain penting dalam perdagangan kulit, bison, dan barang-barang lainnya di dataran Great Plains. Mereka menjalin hubungan dagang dengan suku-suku lain dan dengan pedagang-pedagang Eropa dan Meksiko. Suku Comanche juga mengembangkan keahlian dalam perang gerilya dan berperang dengan busur dan panah, membuat mereka menjadi kekuatan yang ditakuti di daerah tersebut. Suku Comanche menguasai wilayah yang luas di dataran Great Plains, termasuk bagian dari apa yang sekarang menjadi negara bagian Texas, Oklahoma, Kansas, dan Colorado. Tidak hanya berkuda, suku Comanche juga terkenal sebagai petarung yang tangguh ketika berperang. Senjata yang mereka gunakan sangat lengkap. Senjata yang biasa mereka gunakan diantaranya Gada Raja Wali, yaitu sejenis kapak Indian yang terdiri dari bilah batu atau besi berbentuk segitiga. Gagangnya terbuat dari kayu yang lurus dan dihiasi dengan bulu-bulu. Lalu, mereka juga menggunakan tombak sepanjang 8 kaki dengan ujung berupa bilah besi sepanjang 12 inci. Suku Comanche biasa menggunakan tombak saat menunggang kudanya. Selain Gada Raja Wali dan tombak, suku Comanche juga menggunakan pisau dan panah dengan busur sepanjang 4 kaki. Dengan persenjataan tradisional tersebut, suku Comanche mampu menyerang musuhnya dengan cepat. Serangan Comanche yang paling ditakuti adalah saat bulan purnama. Karena suku Comanche dikenal ahli berperang pada malam hari. Hal ini memunculkan istilah Comanche Moon. Comanche Moon juga diangkat dalam sebuah novel karya Larry McMurtry, yang merupakan bagian dari serial Lonesome Dove. Novel ini menceritakan tentang kehidupan para pahlawan di Texas pada masa sebelum terjadinya Perang Sipil Amerika. Adaptasi televisi juga dibuat berdasarkan novel ini dengan judul yang sama. Tidak hanya dikenal dengan kemampuan perang yang gila, Comanche juga melambung namanya seantero Amerika karena kekejaman gila yang bisa mereka lakukan. Sejarah mencatat jika kelakuan para Comanche memang benar-benar gila, terutama kepada musuh-musuh mereka. Kebiasaan mereka yang paling gila adalah kebiasaan memasak musuh. Jadi, ketika mendapatkan tawanan perang, mereka biasanya akan menyiksanya dengan cara dimasukkan dalam tungku dalam keadaan hidup-hidup lalu dimasak sampai mati. Tak hanya itu, mereka juga gemar membunuh bayi-bayi. Tak cuma dilakukan para pria, penyiksaan keji ini juga jadi pekerjaan para wanita Comanche. Meskipun kejam luar biasa dan sangat barbar, tapi bukan berarti Comanche adalah suku yang benar-benar primitif. Diketahui, mereka ternyata memiliki sistem kesukuan yang cukup kompleks. Ada semacam hierarki kekuasaan dari atas ke bawah, serta pembagian tugas yang cukup sistematis. Menurunnya jumlah populasi suku Comanche banyak diakibatkan wabah cacar, yang terjadi antara tahun 1780 sampai dengan 1781. Dimulai dengan kedatangan pemukim Eropa ke dataran Great Plains pada abad ke-19. Penyebaran pemukiman, ekspansi rel kereta api, dan konflik dengan pemerintah makin mempersempit wilayah tradisional mereka.
Perang-perang besar antara suku Comanche dan pasukan Amerika pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, seperti Perang Comanche di Texas, sangat merusak kekuatan mereka. Selain wabah penyakit, perang, dan kolonisasi kulit putih, berkurangnya populasi suku Comanche juga diakibatkan karena keterbatasan sumber makanan terutama daging bison. Pengurangan jumlah bison oleh banyaknya pemburu kulit hewan, serta penahanan dan suku Comanche dipaksa untuk hidup di reservasi federal, menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan tradisional mereka. Selain peperangan, juga kebijakan yang banyak merugikan suku Comanche, membuat mereka lama-lama terhimpit oleh kolonisasi. Perjanjian-perjanjian yang merugikan dan penyitaan tanah oleh pemerintah juga menyebabkan fragmentasi dan degradasi budaya mereka. Sanapia adalah seorang tokoh penting dalam budaya Comanche, terutama dalam konteks kedokteran tradisional dan spiritualitas. Dia adalah seorang wanita penyembuh terkenal di antara suku Comanche, yang dikenal karena keahliannya dalam menggunakan ramuan herbal, doa, dan praktik spiritual untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit atau terluka. Sanapia sering dianggap sebagai dokter suci atau penyembuh suci di antara suku Comanche. Dia memainkan peran penting dalam memelihara kesehatan dan kesejahteraan fisik serta spiritual masyarakatnya. Pengaruhnya membentang jauh di antara suku Comanche, dan orang-orang dari berbagai kelompok sering datang mencarinya untuk mendapatkan pengobatan dan nasihat. Selain keterampilannya dalam pengobatan tradisional, Sanapia juga dianggap sebagai pemimpin spiritual yang berpengaruh. Dia menggunakan kepercayaan spiritual suku Comanche, seperti keyakinan dalam kekuatan alam dan roh nenek moyang, dalam praktik penyembuhannya. Meskipun Sanapia adalah tokoh yang sangat dihormati dan diakui dalam budaya Comanche, informasi spesifik tentang kehidupan pribadinya sangat terbatas. Namun, warisannya sebagai penyembuh dan pemimpin spiritual tetap dihargai oleh suku Comanche dan masyarakat luas. Suku Comanche hidup dalam harmoni dengan alam dan memiliki pemahaman yang dalam tentang ekologi dan keberlanjutan. Mereka menghormati alam sebagai sumber kehidupan dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Comanche adalah bangsa yang dikenal karena keberaniannya dalam perang dan keterampilan mereka dalam berkuda. Filosofi ini menekankan pentingnya keberanian, kekuatan fisik, dan keuletan dalam menghadapi tantangan hidup. Suku Comanche hidup dalam masyarakat yang kuat dan saling bergantung satu sama lain. Mereka menghargai konsep kebersamaan dan solidaritas, di mana individu-individu saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Tradisi spiritual Comanche mengajarkan kepercayaan pada roh alam, leluhur, dan kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman. Filosofi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan spiritual dan menghormati warisan budaya. Suku Comanche hidup secara sederhana, menghargai kehidupan yang tidak rumit dan menghindari keserakahan. Mereka mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tradisional mereka. Melalui filosofi-filosofi ini, suku Comanche mengajarkan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana hidup berdampingan dengan alam, menghormati budaya dan tradisi, serta memahami kekuatan yang ada dalam solidaritas dan keberanian.